Hari ini Intan agak melenceng dari topik. Intan mau ngebahas kasus yang lagi viral, padahal kejadiannya sudah 6 tahun yang lalu. Apalagi kalau bukan kasusnya kopi sianida, dan ini kasusnya seru banget. Sejak perkara sampai hakim ketok palu itu panjang banget, berbulan-bulan, hampir setahun itu kalau nggak salah. Dan dilalah kasusnya itu sekarang itu nge-up lagi, panas lagi, gegara Netflix ngebikin film dokumenter yaitu Ice Cold Coffee Murder and Jessica Wongso yang mengungkap kejanggalan di kasusnya Jessica. Tak kasih tahu di video ini. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu atau PayPal teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna? Hari ini Intan minta izin mau mementingkan kepentingan Intan dulu dan mengesampingkan kepentingannya teman-teman. Karena Intan lidahnya itu guatel guys, kepingin ngebahas kasus ini. Mungkin teman-teman ada yang lupa-lupa inget atau mungkin nggak inget sama sekali, nggak tahu sama sekali. Intan mau ngasih garis besarnya dulu kejadian yang terjadi di tahun 2016. Tepatnya pada tanggal 6 Januari 2016, Jessica bersama dengan Hani dan Mirna itu sepakatan untuk cangkruk nongkrong di Cafe Olivier, yang mana Cafe Olivier itu ada di dalam Mall Grand Indonesia. Jessica datang duluan. Jessica pesen 3 minuman, dan ini dianggap janggal juga ya, karena dia datang duluan, Hani dan Mirna belum datang, kok tiba-tiba dia order 3 minuman. Meanwhile, saat Jessica itu tanya di grup, mau dipesenin apa? Hani nggak lihat grup ya, tapi Mirna itu sempet jawab, nggak usah pesen dulu, nanti aja pesennya waktu di sana. Tapi Jessica tetap mesenin. Habis mesenin, Jessica itu close bill. Dia bilang ke pegawai Cafe Olivier, "Mbak, ini tak bayar dulu, aku mau jalan-jalan dulu. Jangan dikeluarkan dulu minumannya." Ya orang Cafe Olivier ya bilang, "Oh iya, baik." Nah, Jessica itu mesen 3 minuman ya, 2 koktail sama 1 es kopi Vietnam. Udah pesen minuman gak konfirmasi, close bill di awal. Tindakan Jessica ini itu dianggap aneh. Intan nggak tahu ya sama kebiasaannya orang Jakarta, tapi kalau di Surabaya close bill di awal itu tergolong cukup umum. Intan juga sering lakuin. Jadi misalkan nih ya, habis ujian Intan itu kepingin traktir sama teman-teman, Intan booking restoran. Di restoran itu Intan sudah pesenin 1 paket sekalian, nasi, lauk, sama minumannya. Jadi andai kata temen-temennya Intan nanti, tamu-tamunya Intan itu pengen nambah, ya dia bayar sendiri-sendiri. Intan nggak nanyain satu-satu, kamu mau makan apa, kamu mau minum apa, enggak. Gimana kalau dia makan sirip ikan hiu? Jangan-jangan Intan habis traktiran makan mie instan terus selama sebulan. Itu kalau kejadian yang di Surabaya. Tapi Intan sama Jessica kan dari tingkat ekonominya kan sudah njeglek ya. Jessica ini kaya banget dong sampai dia itu bisa di Australia. Kayaknya Jessica nggak mikir apa yang ada di pikirannya Intan. Menurut Jessica, pengakuannya Jessica, dia close bill di awal itu karena itu sudah jadi kebiasaan dia sejak di Australia. Balik lagi ke Jessica, tadi kan Intan bilang ya kalau Jessica itu bilang sama pegawai Cafe Olivier,
Mbak, aku jalan-jalan bentar, jangan dikeluarkan menunya. Jessica jalan-jalan kemana? Jessica kepengen ngasih souvenir buat Hani dan Mirna. Jessica mampir ke Bath and Body Works. Di sana Jessica itu beli sabun untuk souvenir dan paper bagnya ini loh guys. Jessica minta paper bag yang besar. Padahal untuk sebatang sabun itu paper bag medium itu bisa. Lah kenapa kok Jessica itu pakainya paper bag yang besar? Ini juga nantinya itu digoreng di persidangan karena paper bagnya Jessica itu nutupin tangannya Jessica dari CCTV. Habis beli sabun, Jessica itu balik lagi ke Cafe Olivier. Di situ Jessica celingak, celinguk. Kalau orang mikirnya positif nih ya, oh mungkin Jessica ini milih bangku yang sekosi mungkin, senyaman mungkin. Tapi kalau sudah negatif ya, jangan-jangan ini Jessica ini cari tempat duduk yang aman dari CCTV karena memang benar bangku yang dipilih oleh Jessica itu adalah bangku yang paling tidak terpantau dengan jelas dari CCTV. Kenapa? Karena ketutupan tanaman kayak gini nih, mereka duduknya di sini nih. Pada pukul 16.20 Jessica balik ke Cafe Olivier kan, dia nyuruh pelayan itu ngeluarin menu yang sudah dia pesen. Padahal itu 16.20 ya guys ya. Janjian sama Hani dan Mirna itu jam 5. Kalau ini yo agak mencurigakan. Masa minumannya itu dikeluarkan 40 menit sebelum Hani dan Mirna datang. Padahal jelas-jelas menunya adalah es. Lah kalau dia datang 40 menit kemudian kan esnya selak leleh, minumannya selak nggak enak, iya kan? Intan pun kalau misalkan close bill di awal tetap menunya itu tak suruh keluarin kalau tamunya sudah datang. Apalagi loh ya guys ya, itu tuh jam 5. Pas macet-macetnya Jakarta. Iya kalau Hani dan Mirna itu datangnya on time. Kalau datangnya telat, kalau ngaret, kan tambah ndak enak lagi tuh minumannya. Ini memang dirasa agak mencurigakan ya. Tapi untung aja Hani dan Mirna itu datangnya itu nggak telat. Hani dan Mirna datang jam 16.40. Pada saat Hani dan Mirna itu datang, ya seperti biasa ya, selayaknya temen yang lama nggak ketemu, mereka itu cipika-cipiki, ngobrol. Terus Mirna nyeruput es kopi yang dipesenin oleh Jessica. Habis dia nyeruput, Mirna itu langsung bilang, oh it's awful, it's bad, sambil kipas-kipasin mukanya itu, dia berasa kepanasan. Mirna bilang, ini loh Han, cobain deh Han, ini loh Jess, cobain deh, gak enak, ini kopinya itu aneh banget. Hani ngicip terus Hani bilang, iya ini memang aneh, tapi Jessica gak mau ngincip. Mirna ngibas-ngibasin mukanya, terus habis gitu nggak lama dia sekarat, mulutnya berbusa, kejang-kejang dengan mata setengah tertutup. Hani panik dong, dia telepon Arif Sumarko yang merupakan suaminya Mirna. Gimana ini Mirna kejang-kejang, ini Mirna ada epilepsi atau enggak? Arif yang setelah nganterin Mirna ya pada saat itu dia langsung secepatnya mengunjungi Mirna. Di meanwhile Jessica itu tenang-tenang doang guys, dia minta air putih ke pelayannya. Entah ini memang karakternya Jessica yang memang kalem atau Jessica sudah tahu ini bakal terjadi, ya siapa tahu. Begitu suaminya Mirna itu datang, dia langsung membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Menurut CNN, dokter jaga Rumah Sakit Abdi Waluyo yang bernama Prima Yudo itu mengatakan Mirna dalam kondisi yang tidak bernyawa setelah dilarikan ke rumah sakit kala itu. Karena kasus ini dianggap janggal, makanya berbuntut ke pengadilan. Dan Jessica ini jadi tersangkanya karena melakukan banyak hal-hal yang mencurigakan seperti Intan bilang di awal. Ditambah lagi Jessica membuang celana yang dia pakai saat ketemuan bersama Hani dan Mirna. Yang mana celana itu kalau masih ada, kalau tidak dibuang Jessica, itu adalah barang bukti yang kuat banget. Setelah melalui beberapa kali persidangan yang panjang banget, akhirnya Jessica Kumala Wongso dihukum 20 tahun penjara atas dasar pembunuhan dengan motif
iri hati. Ya ini termasuk janggal ya, ini iri hati kan hal yang sepele, masa sampai menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri. FYI ya guys ya, Jessica ini kenapa kok hukumannya lama banget, 20 tahun penjara, karena Jessica tidak mengakui perbuatannya. Sampai hakim ketok palu, Jessica itu tidak mengaku bahwa dia yang membunuh Mirna. Itu tadi kejadian tahun 2016, sekarang kita masuk ke tahun 2023. Tepatnya pada tanggal 28 September kemarin, Netflix itu menayangkan film dokumenter Ice Cold Coffee Murder and Jessica Wongso. Yang mana ini ngebikin kasusnya Jessica itu panas lagi, kembali mencuat di publik. Kok bisa? Karena Netflix itu banyak membongkar kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, sehingga publik itu meragukan keputusan hakim 7 tahun yang lalu. Gegara film dokumenter ini viral sampai Otto Hasibuan yang merupakan pengacara dari Jessica Wongso ini mengajukan PK alias peninjauan kembali karena Otto Hasibuan ini yakin banget kliennya Jessica Wongso itu tidak bersalah. Kejanggalan apa sih yang ada di film dokumenter Ice Cold? Nomor 1, salah satu hal yang paling banyak dibicarakan oleh netizen di media sosial adalah pertemuan Jessica dengan sineas film saat berada di lapas. Jadi ceritanya guys, kru film sama Jessica saat asik berwawancara nih ya, tiba-tiba ada penjaga lapas itu datang terus bilang, stop, ini sudah terlalu dalam. Sehingga wawancara sudah sampai di situ saja. Padahal wawancara baru dalam hitungan menit, baru sebentar banget, sudah tidak boleh diwawancara lagi. Dan ini ngebikin netizen curiga dong. Ini nggak apa-apaan, kok tiba-tiba diusir kayak gini, tiba-tiba dicegah kayak gini. Apa ada yang ditutup-tutupi? Tapi menurut lapas dia bilang kalau nggak ada izinnya wawancara itu. Ini juga janggal juga ya, nggak ada izinnya kayak gimana? Lah wong kru film itu sudah masuk, sudah bawa kamera gede-gede, sudah disetting, mereka nggak syutingnya nggak nyolong-nyolong pakai HP gitu enggak. Lah terus kok bilang nggak ada izinnya, ini ceritanya kayak gimana? Wawancara pun sudah berlangsung, iya kan? Pada waktu itu kru film itu jengkel, Jessica sendiri juga jengkel. Padahal Jessica itu ngomong apa sih? Jessica itu cuman ngomong, kalau pada waktu itu media tidak tertarik pada kasus saya, apa saya akan berakhir di sini. Itu habis gitu langsung di stop sama penjaga lapas. Habis gitu guys, ada peraturan baru yang muncul setelah kejadian ini. Jessica tidak boleh diwawancara. Nah kan, tambah aneh kan? Yang kedua, tidak ada bukti bahwa Jessica menuangkan cyanida ke kopinya Mirna. Di CCTV tidak diperlihatkan, tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Ya karena ketutupan paper bagnya Jessica yang terlampau besar itu tadi. Sehingga diduga, cuman dugaan loh ya, pada saat itulah Jessica menuangkan cyanida ke kopinya Mirna. Tapi tetap aja tidak ada buktinya kan? Yang ketiga, nah ini yang seru nih. Menurut Dokter Jaya itu ahli forensik yang terkenal banget dan sempat meneliti tubuhnya Mirna. Dokter Jaya itu mengatakan bahwa kematian Mirna bukan karena racun cyanida. Jadi sempat ya Mirna itu muntah. Sampelnya ini diambil sama Dokter Jaya dan setelah diteliti di sampel muntahannya Mirna ini tidak ada kandungan cyanida. Lah ini yang bikin seru ya kan, kalau bukan cyanida ya berarti Jessica bukan pembunuhnya dong. Dokter Jaya ini guys, dokter yang sangat-sangat kredibel guys. Dokter Jaya ini mengungkapkan ada 3 hal ya. Yang pertama, 3 hari setelah kematiannya Mirna, di lambungnya Mirna itu ditemukan 0,2 mg cyanida. Yang mana cyanida dengan kandungan 0,2 ini tidak mematikan. Lah kok 3 hari Cek Intan? Kenapa kok lama banget? Karena pada awalnya keluarganya Mirna ini menolak untuk otopsi. Tapi keluarganya Mirna ini menuntut Jessica karena
dia itu yakin banget bahwa Jessica lah yang menghilangkan nyawa Mirna. Ya polisi ndak mau dong, dia bilang, ya kalau kamu mau memperkarakan ini ya harus otopsi. Ndak bisa dong kalau nggak diotopsi terus mengangkat kasus ini itu di pengadilan ndak bisa. Ya udah akhirnya disetujui untuk otopsi. Hanya saja guys, yang disayangkan otopsinya ini nanggung banget. Cuman sebatas ngambil sampel lambung, jaringan hati, darah, dan urin. Bukan ini kayak otopsi sebagian gitu loh. Jadi bukan otopsi menyeluruh. Dari otopsi sebagian itu ditemukan adanya 0,2 mg sianida di lambung. Sedangkan di jaringan hati, darah, urin itu tidak ditemukan adanya sianida. Jadi, Dokter Jaya mengesimpulkan meninggalnya Mirna bukan karena sianida. Lah terus karena apa Cik Intan? Ya nggak tahu lah, wong otopsinya nanggung. Otopsinya itu bisa dibilang otopsi yang nggak lengkap ya. Ini banyak pihak yang bilang kalau ini otopsinya nggak valid karena otopsinya itu nanggung banget. Tapi dari pihak hukum pada waktu itu merasa bahwa ini otopsinya itu sudah cukup. Tapi kok tetap ada sianidanya Cik Intan di lambungnya Mirna meskipun cuma 0,2 mili. Jadi Dokter Jaya itu bilang bahwa zat sianida itu beredar di sekitar kehidupan manusia dalam sehari-hari. Meski kadarnya itu sangat sedikit, sianida itu ada dalam asap rokok, polusi, asap pembuangan sampah, bahkan di kopi sendiri itu ada sianidanya. Jadi 0,2 mg sianida yang ada di lambung itu masih wajar. Yang kedua, menurut Dokter Jaya, saat beliau melihat wajah Mirna itu warnanya adalah biru. Padahal andai kata Mirna itu meninggalnya karena sianida, wajahnya itu berwarna red cherry. Terus juga Dokter Jaya itu sempat neken-neken perutnya Mirna. Gas yang keluar dari mulut Mirna itu tidak ada bau sianidanya sama sekali. Habis Dokter Jaya berkomentar seperti itu, muncul foto-foto di publik wajahnya Mirna yang kemerah-merahan. Seolah-olah dia itu mengatakan, loh Dokter Jaya ini nggak bisa lihat apa merah gini loh kok katanya biru, seolah-olah kayak gitu. Tapi buat tim yang percaya sama Dokter Jaya, mereka bilang, oh ini Dokter Jaya nggak mungkin salah lihat, jangan-jangan itu foto editan tuh. Sayang banget ya, saat Dokter Jaya bilang wajahnya Mirna berwarna biru itu tidak ada fotonya. Jadi ya bingung juga, ini yang bener yang mana? Bener biru atau bener merah? Nah ini red cherry yang dicariin semua toksikologi, ternyata nongol nih, tuh. Mirna sebelum dimandikan jenazahnya, kita tunjukkan ke kamera. Red cherry-nya keluar tuh. Yang ketiga, Intan langsung bacain ya komentarnya Dokter Jaya. Sianida itu ada dua patokannya. Kalau dia ada 1 mg per liter saja, 84% orang Indonesia itu bisa nyium. Tapi kalau 10 mg per liter dia cium, ya pasti dia sudah mabuk. Itu yang dikatakan Dokter Jaya. Intinya kayak gini, di gelas Mirna itu terbukti ada 7.400 mg sianida. Yang mana katanya Dokter Jaya, kalau sianida takarannya segitu, semua pengunjung kafe itu bisa pingsan. Karena guys, sianida itu ada titik didihnya ya. Sianida itu akan menguap di suhu 26 derajat Celcius. Dan ini suhu yang umum banget di Jakarta. Di Surabaya aja 31 derajat Celcius di sekarang. Apalagi di Cafe Olivier tempat mereka minum itu outdoor. Bukan di ruangan ber-AC yang suhunya 20 derajat itu bukan. Yang jadi pertanyaan, kalau sianida dibuka di sana kan ya langsung menguap. Ya toh?
Lah kalau bukan Jessica, siapa dong yang menghilangkan nyawanya Mirna? Nah ini hobinya netizen, main detektif-detektifan, main tebak-tebakan. Jangan-jangan bokapnya Mirna yaitu Edi Darmawan Salihin. Kenapa? Karena nggak lama setelah Mirna meninggal, dia nikah dengan gadis muda yang namanya Tiara Agnesia. Di mana diketahui Tiara pada bulan Maret 2023 kemarin di usianya yang ke-33 tahun dia meninggal. Meninggalnya itu ciri-cirinya mulutnya itu berbusa. Katanya sih karena sakit lambung. Lah ini kematiannya itu sama, mirip sama Mirna. Apalagi Pak Edi itu kenalannya orang kuat-kuat loh, seperti Sambo. Yang kita ketahui ya, Sambo itu juga salah satu orang yang menangani kasusnya Jessica Mirna. Dan kita tahu juga Sambo bukan orang yang bersih-bersih amat. Pak Edi juga kenal sama Krisnamurti yang merupakan jenderal yang menangani kasusnya Jessica Mirna pada saat itu. Waktu saya bikin napas buatan itu sudah ngorok, dia udah angin aja gitu keluar. Dia katakan kan dia memberikan bantuan buatan kepada Mirna. Betul-betul dia sudah kasih buatan kepada Mirna. Dan di dalam tubuhnya itu ada cyanida yang 14 gram itu, Pak Arni. Karena dia bilang 7.900 sama 7.300. Pasti dalam selamat meninggal. Suami Mirna, Arif Sumarko, itu juga ditebak-tebak sama netizen. Juga dicurigai oleh netizen terkait sama asuransi Mirna yang cair sebesar 69 M. Sedangkan Arif sekarang sudah berada di Australia, sudah jadi warga negaranya Australia. Jadi guys, kalau Mirna itu masih lajang ya, belum punya keluarga ya, orang tua sama saudara kandung itu yang menjadi penerima manfaat. Tapi kalau Mirna itu sudah menikah, yang menjadi penerima manfaat itu ya si suami, siapa lagi kalau bukan Arif. Ayo, semakin membingungkan kan? Kalau menurut teman-teman gimana? Teman-teman tetap percaya Jessica di balik semua ini atau sudah pindah ke opini yang lain? Coret-coret di komen ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.